Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah konten yang ada di channel Yeni atau Gus Yeni ya. Dimana dalam konten itu ada pembicaraan dari Mahesa Al-Bantani yang berikutnya juga dikomentari oleh Yeni. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa mereka berdua itu memang pendukung atau pembela nasab Ba'alawi ya. Jadi mau seperti apapun Ba'alawi itu pasti mereka bela. Walaupun pada kenyataannya Khabib-khabib Ba'alawi ini telah terbukti dengan banyak bukti bahwa mereka adalah gerombolan penjahat di bangsa ini. Baik berupa perusakan akidah terhadap jamaah yang menjadi mukibinnya, yang buktinya juga tidak kurang ya. Dan sangat mudah kita temukan di media sosial terutama YouTube. Dan juga bukti-bukti yang terindikasi sangat mengarah dan mengancam keutuhan NKRI, yaitu diantaranya merubah sejarah, ya baik itu sejarah NU ataupun sejarah nasional, makam-makam palsu atau makam-makam tokoh yang diba'alawikan, ya pahlawan-pahlawan nasional yang mereka klaim sebagai Ba'alawi, pengajian-pengajian yang mengatakan bahwa Ba'alawi lah yang memperjuangkan sehingga Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaannya dan lain-lain. Jadi kejahatan Khabib-khabib Ba'alawi ini bukan sekedar kejahatan kriminal, tapi kejahatan terhadap bangsa dan agama, dalam hal ini agama Islam yang ada di Nusantara ya. Nah dari situlah saya pribadi dan kemungkinan besar kebanyakan atau bahkan semua yang mendukung gerakan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu menjadikan esensi dari polemik nasab ini. Jadi bukan sekedar membersihkan nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi karena gerombolan pemuda-pemuda Khabib Ba'alawi ini dengan mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi mereka memanfaatkan, menyalahgunakannya untuk kejahatan terhadap bangsa ini yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Disitulah yang menjadikan Kiai Imad beserta semua yang mendukung itu tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk tetap menyikapi kejahatan-kejahatan dari pemuda-pemuda Khabib Ba'alawi ini ya. Nah bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama nanti sambil saya jeda untuk saya komentari ya. Saya sebut aja langsung, pendukung Kiai Imad. Mereka memperjuangkan sejarah budaya dan lain sebagainya. Padahal yang terang-terangan hampir menguasai negeri ini bangsa RRC. Mereka diam, nggak ada bahasa. Mereka meributkan makam palsu. Oke, kita sepakat makam palsu adalah pembunuhan papa. Tapi melihat simbol-simbol RRC man, yang begitu megahnya, mereka nggak ada yang bersuara. Jadi seolah-olah pendukung Kiai Imad itu begini. Silakan dari bangsa manapun boleh berjaya, boleh berkuasa di negeri ini, asal jangan nyaman. Terus nasionalisnya di mana? Nusantaranya di mana? Ada nggak rombongnya Kiai Imaduddin mempersoalkan naga di Pikula itu? Ada. Jadi ini Mahesa itu mempertanyakan adanya simbol-simbol Cina atau patung-patung budaya Cina ya tadi ya, yang besar, yang tidak ada mempermasalahkan ya. Terus nasionalismenya pendukung Kiai Imad itu di mana? Pertama, bahwa negara kita itu negara hukum ya, dan kita hidup di dunia ini pasti untuk menentukan sesuatu itu salah atau benar itu tolak ukurnya adalah hukum yang ada, baik itu hukum di negara ataupun hukum dalam agama kita masing-masing. Tadi yang disebutkan oleh Mahesa Al-Bantani, Cina ada simbol-simbol besar, itu melanggar peraturan yang ada apa tidak? Melanggar peraturan di negara kita apa tidak? Atau telah melanggar hak dari agama atau budaya setempat apa tidak? Jadi karena tadi saya bilang bahwa saya pribadi terutama ya, dan saya yakin juga mayoritas bahkan semua yang mendukung gerakan dari Kiai Imad ya, itu esensinya adalah kejahatan gerombolan Khabib-khabib Ba'alawi ini terhadap bangsa dan agama dengan mempergunakan kedok keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk melancarkan kejahatan tersebut. Jadi saya pribadi atau pendukung dari gerakan Kiai Imad itu menganggap kejahatan Khabib-khabib Ba'alawi ini bukan dari pendapat saya pribadi atau pendapat pengikut dari Kiai Imad. Pastinya juga tolak ukurnya adalah peraturan dan hukum yang ada di negara kita dan juga yang ada di dalam agama kita. Kan seperti itu kan. Sekarang kalau merubah sejarah, contoh Pak Lutfi merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, itu kejahatan kriminal atau kejahatan terhadap bangsa? Sudah merubah sejarahnya, bahkan judgement bukan dicuri kalau saya.
dibegal. Karena namanya mencuri itu kan sembunyi-sembunyi ya. Tapi kalau Pak Lutfi ini bukan sembunyi-sembunyi. Orang diminta oleh PBNU Jatman, dia bersikukuh bertahan dan melawan, ya kan? Ini namanya begal atau perampok. Ya, perampoknya bukan perampok kriminal biasa, tapi perampok kepada bangsa. Ya, apa enggak coba? Jadi kalau terus Mahesa ini dilempar atau mencari kambing hitam Cina sebagai kambing hitam, coba sebutkan tokoh Cina yang melakukan pelanggaran hukum di negara kita. Lalu masyarakat kita membiarkan saja. Coba, adakah tokoh Cina yang merubah sejarah atau bercerita tentang sejarah tapi bertentangan dengan sejarah yang ada di Nusantara ini? Kalau Pak Lutfi bin Yahya ini tidak sekedar bercerita, bahkan dibukukan. Ya, masalah sejarah berdirinya NU itu. Jadi kalau melempar atau mengambing hitamkan Cina menjadi penguasa, cara Cina itu berkuasa dalam hal ekonomi, itu melanggar hukum yang ada apa enggak di negara kita? Harusnya berpikirnya kan seperti itu. Kalau faktanya mereka itu bisa menguasai ekonomi, bahkan ekonomi dunia karena keuletannya, kegigihannya, yaitu hukum alam dan itu lumrah. Sepanjang tidak melanggar aturan yang ada. Nah, kembali ke Khabib, jelas yang kita permasalahkan itu kejahatannya. Dan kejahatan gerombolan Khabib ini tidak bisa dikatakan oknum. Mengapa? Karena terstruktur dan masif. Sekarang saya nggak setuju dengan istilah oknum Khabib. Ya, saya nggak setuju. Menurut saya semua Khabib itu penjahat NKRI. Dengan sekian banyak kejahatan yang dilakukan begudal-budal Khabib, baik itu terhadap akidah umat yang dirusak ataupun terhadap bangsa tadi. Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada satu klarifikasi pun dari organisasi resmi mereka, yaitu Robitoh Alawiyah. Bahkan pemimpinnya si Taufik Assegaf itu juga sama-sama melakukan kejahatan terhadap umat. Taufik Assegaf ini membuat rukun iman yang tadinya 6 itu menjadi lebih dari 6. Di antaranya dengan dia mengatakan bahwa mengikuti Al-Quran tapi tidak percaya dengan Khabib itu sesat, atau mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Khabib itu sesat. Ini kan sudah menjadi rukun iman, ya apa enggak coba? Jadi kalau kita sudah melaksanakan rukun iman yang 6, terus kita tidak mengikuti Khabib, dikatakan sesat, berarti sudah menjadi 7 rukun iman. Ini kan kejahatan juga, bukan kejahatan kriminal, tapi kejahatan kepada umat, otomatis juga kepada bangsa ini. Jadi kejahatan mereka itu terstruktur. Dari mereka ada yang bagian ceramahnya itu ceramah khurafat-khurafat, memframing agar para mukhibin itu menjadi memuliakan klan Ba'alawi secara berlebihan dengan menceritakan khurafat-khurafat dari leluhur mereka yang dikatakan semua wali, bahkan wali agung. Bahkan ada Khabib yang dalam ceramahnya mengatakan Allah akan menurunkan azab, itu pasti akan minta izin dengan wali kutub yang dikatakan wali kutub tersebut adalah Khabib Ba'alawi. Itu bentuknya video, bukan katanya, bukan hoax. Ya, separah itu mengacak-ngacak, merusak akidah umat Islam di Nusantara, khususnya para mukhibin. Kembali kalau mau dikambing hitamkan kepada Cina, adakah satu saja tokoh Cina yang merusak akidah umat Islam atau umat lainnya di Nusantara ini? Coba, satu saja. Kalau minta Khabib yang merusak akidah para mukhibinnya, minta buktinya, enggak cuma 1-2, puluhan mudah kita temukan. Ya, dan itu Khabib-Khabib yang terkenal atau tokoh-tokohnya Khabib. Ini fakta. Jadi tidak bisa, jelas tidak nyambung kalau dilemparkan ke Cina sebagai kambing hitam. Pada intinya, gerakan yang dipelopori oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan iri atau dengki, itu tidak ada sama sekali. Tapi ini bentuk kepedulian, kecintaan terhadap bangsa dan agama. Nah, disitulah tadi ditanyakan oleh Mahesa, di mana nasionalismenya? Disitulah letak nasionalismenya. Jika jelas-jelas kelompok Khabib Ba'alawi ini merusak akidah umat di Nusantara, yaitu para mukhibinnya, jelas-jelas kelompok Ba'alawi ini dengan banyak gerakan kejahatannya terindikasi kuat akan mengancam, menguasai, bahkan merusak NKRI. Para Khabib itu mereka mengusung ideologi khilafah itu bukan rahasia lagi. Artinya itu akan menggantikan Pancasila. Itu akan merusak bangsa kita. Jika kejahatan Khabib yang seperti itu kita diamkan saja, bahkan dibela seperti para pembela nasabah Alawi ini, ya seperti contohnya si Mahesa ini dan si Yai ini dan lain-lain, di mana nasionalisme mereka?
Ya, tidak sekedar dipertanyakan nasionalisme mereka, tapi sebetulnya mereka itu telah menutup mata sehingga bisa menutup hati mereka. Jika mereka tidak selekasnya bertobat, karena tertutupnya hati ini diawali dengan kita berusaha menutup mata dan menutup telinga kita akan ketidakbenaran yang terjadi di depan mata dan di sekeliling kita, apalagi ini terhadap bangsa dan agama. Mari kita lanjutkan menyimak videonya. Yang pertama, ya jangan bilang rombongnya Kiai Imad, karena kalau rombongnya itu nanti malah Kiai Imad jadi kayak tukang bakso atau tukang gerobak atau tukang somai, karena bahasa rombong itu biasanya ke situ. Jadi jangan dipotong, Kang Mai, saya rombongan, bukan rombong ya. Hati-hati nanti, oh ini Kiai Imad punya rombong kan jualan. Ini bukan jualan, bukan, walaupun kemana-mana keliling, tapi bukan jualan, tapi ingin memperjuangkan kebenaran, setidaknya menurut Kiai Haji Imaduddin dan yang sekelompoknya. Kemudian yang Jadi ini sebetulnya si Yaini ini tidak mengkritik ucapan dari Mahesa, menurut saya ya. Bukannya mengkritik, tapi justru dia berusaha menekankan tentang ucapan Mahesa yang menyebutkan tentang rombongnya Kiai Imad, bukan rombongan. Itu si Yaini berusaha menekankan dan menjabarkan yang tujuannya untuk menurunkan, merendahkan karisma dari Kiai Imad atau image dari Kiai Imad. Mengapa saya berpendapat seperti itu terhadap Yaini? Karena Yaini ini memang licik. Suatu contoh, dia ada kontennya, ya mungkin juga beberapa kali. Dia memakai kalimat Kiai Imad yang tentang walau aftal muftun. Jadi jika semua ulama di dunia ini mengakui nasab Ba'alawi, maka saya tetap akan tidak percaya atau membatalkannya. Itu kan Yaini bilang seperti itu kan. Jadi menganggap Kiai Imad itu atau memframing Kiai Imad itu sebagai orang yang merasa pasti benar pendapatnya tersebut, akan tesisnya tersebut pasti benar. Walaupun semua ulama di dunia itu menyalahkan. Padahal Kiai Imad itu tidak seperti itu dipotong oleh Yaini. Ada yang dipotong oleh Yaini. Yaitu kalimat Kiai Imad itu kurang lebihnya seperti ini. Jika karena suatu hal seluruh ulama di dunia mengukuhkan nasab Ba'alawi atau mengisbat nasab Ba'alawi, saya tetap tidak akan meyakini atau mempercayainya atau tetap membatalkannya. Gitu. Jadi ada kalimat jika karena suatu hal sebelumnya. Jika karena suatu hal seluruh ulama di dunia. Nah ini jika karena suatu halnya dihilangkan oleh Yaini. Padahal dari kalimat jika karena suatu hal itu dihilangkan oleh Yaini, maka makna dari pernyataan Kiai Imad itu akan berubah dengan drastis atau fatal ya. Suatu contoh, Syekh Mahdi Ar-Rojai, satu-satunya ulama nasab di dunia yang mengisbat atau mengukuhkan nasab Habib Ba'alawi. Yang sebelumnya Ba'alawi dan para pendukungnya itu mengatakan bahwa seluruh ulama di dunia telah mengisbat. Padahal faktanya hanya Syekh Mahdi Ar-Rojai yang mengisbat nasab Ba'alawi. Dikarenakan ada ulama nasab yang mengisbat nasab dari Ba'alawi, maka dilayangkanlah surat oleh Kiai Imad untuk diskusi tentang masalah nasab Ba'alawi. Tapi apa yang terjadi? Syekh Mahdi Ar-Rojai tidak berani membalas surat Kiai Imad. Kenapa? Ya hampir bisa dipastikan. Karena dalam mengisbat nasab Ba'alawi tersebut tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang dimaksud jika karena suatu hal itu adalah jika penetapan atau pengukuhan nasab tersebut tanpa disertai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah ini kalau dihilangkan oleh Yaini, ini kan suatu kelicikan ya untuk menjatuhkan, untuk memframing bahwa Kiai Imad itu seorang sosok orang yang sudah tidak berguna diskusi dengan Kiai Imad lagi gitu. Sosok orang yang meyakini pendapatnya atau dalam hal ini tesisnya 100% benar, berusaha di framing seperti itu. Padahal Kiai Imad sendiri ya dalam beberapa ceramah beliau itu juga saya mendengarkan bahwa yang memastikan nasab Ba'alawi ini terputus, tidak tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bukan dari tesis beliau. Walaupun tesis beliau faktanya sampai sekarang tidak ada argumen yang bisa membatalkan atau meruntuhkan tesis dari Bapak Kiai Haji Imaduddin. Tetapi menurut Bapak Kiai Haji Imaduddin sendiri yang memastikan bahwa nasab Ba'alawi tersebut batal adalah metode tes DNA.
Jadi beliau juga pastinya paham, beliau seorang dokter, bahwa tesis itu dinyatakan benar sepanjang atau selama belum ada bukti-bukti baru yang mematahkan apa yang ada dalam tesis tersebut. Tesis itu kan penelitian. Penelitian bisa dianggap benar sepanjang belum ada bukti-bukti lain yang menyatakan penelitian tersebut salah. Kan seperti itu kan. Tetapi metode tes DNA itu pastinya kita juga secara sederhana saja kalau mau dibantah bahwa tes DNA itu tidak bisa dipastikan. Kita pakai akal logika. Kalau anak kita dites DNA ternyata DNA-nya tidak sama seperti kita, apakah kita mau mengakui bahwa anak tersebut anak biologis kita? Tidak mungkin kan, kecuali orang yang otaknya sudah nggak waras. Dia apa nggak coba? Atau mungkin orang yang pekok atau bego. Jadi pakai logika saja. Artinya apa? Bahwa anak yang bukan anak biologis itu bisa dipastikan bukan nasabnya. Jadi anak biologis yang pernikahannya disahkan oleh syariat. Itulah nasab. Jadi kita nggak bisa istilahnya itu memungkiri atau berpaling dari teknologi ataupun sains ya. Makanya PBNU dengan fatwanya itu jelas memperbolehkan metode tes DNA itu dipakai untuk membatalkan nasab. Tetapi tidak bisa dipakai untuk mengukuhkan atau menentukan nasab. Loh, kalau untuk menentukan bapak biologis bisa. Tapi kalau untuk menentukan nasab tidak bisa. Namun jika dipakai untuk membatalkan fatwa PBNU jelas telah menyatakan bisa. Jadi di antara bukti kepekoan para pendukung nasabah Alawi ini diantaranya mereka dalam hal metode tes DNA ini mereka ambil fatwa ulama dunia yang nggak jelas dunia dari mana, siapa ulamanya. Padahal kita ini muslim di Nusantara. Kita diajak untuk tidak mengindahkan fatwa dari ulama Nusantara, tetapi diajak untuk mengikuti fatwa dari ulama luar yang nggak jelas tadi. Ini kan pekok namanya. Ya apa nggak coba? Kalau orang nggak pekok, kita hidup di Indonesia. Maka pastinya kita wajib mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Kita muslim Nusantara. Pastinya juga kita mengikuti fatwa ulama Nusantara. Itu kalau orang tidak pekok. Ya apa enggak coba? Kalau orang pekok, ya, atau orang tidak waras bahkan, itu hidup di Nusantara, hidup di Indonesia, tetapi mengikuti peraturan yang ada di luar negeri. Apa waras itu? Ya apa enggak coba? Kita lanjutkan. Kedua, memastikan tidak ada itu mungkin melihat secara umum ya, karena ya memang bagaimana sih cara mendefinisikan mana pendukung Kiai Imad terus satu pun dari mereka tidak ada yang menyuarakan misalnya komplain atau menganggap persoalan kok ada patung yang besar sekali ya, bahkan mungkin kalau panjangnya yang paling panjang karena patungnya sendiri itu 153 meter, ada patung yang besar yang Nusantara sekali atau nasionalisme sekali yaitu patung Garuda ya, patung Wisnu Kencana itu kan bentuknya Garuda itu kalau tinggi totalnya itu 122, tetapi dipotong bangunan yang bawahnya itu yang menyangga itu sekitar 46, berarti sekitar 74 apa 76 ya 76 berarti patungnya ya. Jadi kalau dimiringkan 76 dengan 155 ya separuh, artinya kalau naganya ini diberdirikan itu ya tinggi murni patungnya itu yang separuh. Dan ternyata patung naga ini memang wallahu alam apa katanya dengan Nusantara ya, menjadi simbol budaya pribumi apa tidak. Tetapi kalau dilihat itu patungnya itu dibuat langsung di Cina terus dibawa, wallahu alam gimana bawanya sebesar itu, mungkin dipotong-potong ya atau dirangkai gitu. Tapi itu yang jelas bukan karya orang kita, itu dari luar. Nah kalau yang patung satunya ini karya seniman Bali, Nyoman siapa itu ya yang terkenal sekali. Dan memang agak rumit ya kalau berbicara masalah ini, sensitif sekali. Kalau ada orang yang merasa ingin mengangkat martabat dan hak masyarakat pribumi, tapi yang disasar satu kelompok saja, ya wajar ada pertanyaan. Apakah prinsipnya yang penting jangan orang Yaman? Sebetulnya pertanyaan saya, orang Yaman ngapain sih? Apa mereka bikin patung? Apa mereka nguasain ini, nguasain itu? Saya pertanyaan saja. Ya mungkin ada yang merasa orang Yaman ini terlalu berkuasa. Cuman kalau kita lihat ya, yang berkuasa itu biasanya menguasai ekonomi. Ada nggak orang Yaman yang 10 besar saja itu yang menguasai perekonomian kita itu? Nah ini kan seolah unsur kedengkian ya, atau iri ya, yang berusaha dibangun oleh Zaini terhadap kelompoknya Kiai Imad. Padahal ini kemungkinan Zaini ini mengomentari atau mengkomplain pernyataan dari Kiai Imad yang mempermasalahkan masalah spanduk-spanduk tentang pengajian atau sholawatan Khabib, di mana dalam spanduk tersebut seringkalinya,
foto Habib lebih dibuat besar daripada pribumi. Meskipun itu kiai, meskipun itu pejabat-pejabat pemerintahan di daerah tersebut. Itu dalam satu poster. Ini yang dibandingkan, ya ini itu jelas sangat, menurut saya ya, sangat tidak sebanding. Sekarang saya perumpamakan gini, seandainya Habib membuat acara di pesantrennya Yaini, di pesantren dulu Yaini itu mondok ya. Terus dipasang poster yang gambar Habibnya itu paling besar, sementara gambar guru-guru ngajinya Yaini ini kecil-kecil semua dalam satu poster tersebut. Kira-kira Yaini terima apa enggak? Kalau Yaini terima, menurut saya sudah gagal takdim itu. Bagi santri gagal takdim itu musibah besar ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bukan urusan masalah kedengkian atau iri. Terus kalau diumpamakan ya, masalah simbol-simbol suatu ras atau etnis ya. Ini seumpamanya orang Cina yang ada di Nusantara membuat suatu taman di mana ada beberapa simbol keagamaan atau simbol etnis, di antaranya simbol etnis Cina yang naga tadi disebutkan. Terus ada simbol dari Buddha berupa patung umpamanya ya, atau Bali yang berupa Garuda tadi. Terus simbol Jawa yang berupa monumen apa gitu ya. Terus suku-suku yang lain. Sementara simbol Cina yang naga itu dibuat paling besar. Ya, itu semua simbol-simbol itu yang membuat Cina. Tetapi simbol naga itu dibuat paling besar. Ini baru pastinya dipermasalahkan oleh pribumi. Ya ini. Kira-kira bisa paham apa enggak penjelasan saya ini? Mengapa begitu? Seperti tadi, sosok Habib yang jauh lebih besar di antara pribumi, entah itu kiai, entah itu pejabat pemerintahan, itu dalam satu poster. Dan yang membuat itu dari panitia Habib atau dari pihak Habibnya. Tetapi kalau Cina membuat simbol dari budaya mereka dengan sangat besar, ya, dia hanya membuat di tempatnya, tidak membuat simbol etnis lain. Ya, pertanyaannya sederhana, dia melanggar aturan yang ada di bangsa ini apa enggak? Ya, kalau faktanya tidak melanggar peraturan yang ada di bangsa kita atau di negara kita, lalu kenapa dipertanyakan? Yang punya apa bahasanya, yang punya perusahaan-perusahaan yang ya sebetulnya bukan menguasai hanya dalam kategori menguasai, tapi ada manfaatnya juga. Mereka membuka lapangan kerja. Jadi sudah agak rumit bicara ini. Kalau kita misalnya tidak terima dengan satu kelompok karena dia etnisnya dari ini, tapi dia punya pabrik yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu. Terus kalau dia tidak ada ratusan ribu itu mau kerja di mana? Mau ngapain? Toh bergantung sekali kan, itu kenyataannya. Dan yang menjadi objek-objek pergantungannya itu memang kayaknya nggak ada yang orang Yaman. Ada orang Yaman yang punya pabrik atau punya perusahaan yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu itu kan kayaknya nggak ada. Kayaknya ya, tapi saya tidak tahu ya. Apalagi spesifik Ba'alawi, karena sebetulnya bicara orang Yaman itu nggak hanya Ba'alawi. Baswedan itu ya orang Yaman, hampir jadi presiden, hampir ya. Ada misalnya Bawazir juga, itu juga orang Yaman. Pokoknya ada Baba itu orang Yaman. Al-Katiri, An-Nahdi, terus banyak sebetulnya. Jadi kalau sekarang kita masih bicara mau menyingkirkan satu etnis, padahal sudah jelas tercatat sebagai warga negara, itu saya kira tidak konstruktif sama sekali. Perkara misalnya ada aware ya, ada kepekaan bahwasanya ada tradisi-tradisi orang yang terlalu menonjol, tapi yang disoroti kamu tradisi jogetnya Ba'alawi, itu kayaknya tradisi-tradisi pakaiannya tapi diikuti. Kalau pakaiannya kayaknya Kiai Mas sendiri memakai pakaian seperti itu, bukan pakaian adat kita kayaknya. Tapi walaupun entah itu pakaian zaman atau ini karena berangkatnya dari kejahatan-kejahatan mereka yang memang sudah marak ya, yang buktinya tersebar di media sosial terutama YouTube. Jadi berangkat dari situ akhirnya masyarakat mencermati pola tingkah dari Habib Ba'alawi. Nah, tentang masalah mencermati dari masyarakat kepada budaya Ba'alawi yang dijejal-jejalkan ke Nusantara ini. Kenapa saya katakan dijejal-jejalkan? Karena tokoh mereka Habib Rizik itu belum lama ini kan mencela kebudayaan dari Sunda. Dikatakan patung-patung yang ada di daerah Sunda mana itu dengan Kang Deddy itu dikatakan bisa membuat musyrik, mengajak musyrik. Coba. Jadi dari kejahatan mereka yang tadi di depan saya sebutkan, akhirnya mayoritas kita bangsa pribumi ini jadi mencermati kelakuan Ba'alawi yang negatif lain terhadap apa saja di Nusantara ini. Gitu loh. Ya ini ya. Jadi kembali saya bilang, seandainya ada tokoh Cina
yang berbuat suatu kejahatan terhadap bangsa ini. Bukan sekedar kriminal ya, tetapi kejahatan terhadap bangsa ataupun kepada agama. Pastinya juga tidak akan dibiarkan oleh pribumi. Mana ya? Saya kira banyak yang saya kira-kira itu sebetulnya ya. Jadi apa yang mau dibicarakan? Saya tidak pernah memandang isu ini seluas itu. Bagi saya ini hanya orang-orang yang merasa menemukan kebenaran dengan standarnya sendiri. Walaupun agak-agak sehingga tutup mata dengan yang lain. Pokoknya kebenaran hanya ini gitu. Jadi itu justru sebetulnya orang-orang yang merasa menemukan kebenaran dari sudut pandangnya sendiri justru si ini. Ya, dia tidak memakai tolak ukur aturan yang ada tadi saya sebutkan. Apakah merubah sejarah itu tidak melanggar undang-undang di negara kita? Apakah itu bukan suatu kejahatan terhadap bangsa ini? Apakah merusak akidah itu tidak melanggar aturan yang ada dalam agama Islam yang otomatis juga melanggar aturan yang ada di negara kita? Ya, itu tolak ukurnya aturan yang ada. Bukan sekadar pendapat atau opini pribadi seperti Yeni tadi. Coba, dia beropini bahwa Cina itu menguasai, berkuasa, kenapa dibiarkan saja? Karena Cina, ya tidak hanya di Indonesia saja, menguasai ekonomi itu dengan cara yang tidak melanggar aturan yang ada di negara masing-masing dia tinggal. Karena kegigihannya, ini bukan masalah membela siapa-siapa ya. Tapi kita hidup di dunia ini objektif dan realistis, gitu loh. Kalau faktanya orang berkuasa dengan cara yang tidak melanggar aturan yang ada, kita kenapa mempermasalahkan? Kita kenapa mempertanyakan? Ya, berarti kan pikiran kita yang nggak beres, gitu loh. Berarti kan kedengkian atau sifat iri, ya kan? Pokoknya yang lain salah semua gitu. Pokoknya walaupun seluruh dunia menolak, saya tetap begini. Itu saja sih. Saya kira itu ya kalau sorotan saya ke situ saja. Kalau perkara mau tidak terima dengan satu etnis karena terlalu berkuasa, Ba'alawi berkuasa nggak apaan sih? Habib Rizik macam-macam sedikit di penjara, Habib Bahar di penjara. Ya kalau perkara jamaahnya banyak, misalnya kalau pengajian jamaahnya banyak, loh, baru saja Habib Rizik dikit-dikit penjara, Habib Bahar di penjara. Ada delik hukumnya apa enggak? Kalau faktanya memang ada delik hukum. Ya, contoh, si Bahar ngajar seorang remaja gara-gara mengaku sebagai Habib itu dihajar. Apa itu bukan delik kriminal? Ya jangan pokok-pokok amat lah. Ya. Makanya kalau ada istilah kriminalisasi ulama, ya saya paling nggak setuju. Faktanya ada delik hukumnya apa enggak? Ada faktor kriminalnya apa enggak pada kasus tersebut itu. Terlepas itu kepentingan apapun. Ya. Kalau faktanya memang ada delik hukum, melanggar hukum yang ada, entah itu hukum KUHP, entah hukum apapun di negara kita ini, yang dipakai oleh negara kita ini. Ya sudah, kenapa dipermasalahkan? Ya, Rizik di penjara juga diproses melalui pengadilan, sebelumnya penyidikan dengan sesuai standar operasional yang berlaku, ya tidak serta-merta langsung dituduh salah terus dimasukkan ke penjara juga tidak. Kenapa dipermasalahkan? Salahnya di mana? Jadi jangan berusaha membuat framing-framing yang membingungkan masyarakat, gitu. berarti itu yang menguasai perjamaah. Oh enggak perlu Ba'alawi sebetulnya. Gus Ikdam ya banyak kalau ceramah yang datang. Atau misalnya kalau Habib Syekh itu kan Ba'alawi, kalau sholawat banyak. Ahmad Dhani kalau konser ya banyak. Ya Blackpink lah kalau misalnya bisa di Indonesia ya mesti banyak. Ya namanya orang kadang-kadang kan nggak mau tahu ini siapa, apa Ba'alawi apa bukan. Kalau dia suka dia samperin. Ini kan hiburan, konser, sholawat lah apa judulnya, tapi kan tetap nyanyi. Kalau misalnya penceramah yang paling haul paling besar masih dipegang haul sekumpul itu yang paling besar itu. Ya entah beliau Ba'alawi atau bukan, tetapi setidaknya kita tidak mengenalnya sebagai Ba'alawi lah. Ya kita tidak bicara nasabnya, tapi kita tidak mengenalnya sebagai habaib gitu. Saya disclaimer, saya bilang tidak kita mengenalnya begitu. Artinya apa sih yang dikuasai Ba'alawi itu? Nah, itu pertanyaannya sebetulnya. Menguasai majelis taklim, ya buatlah juga majelis taklim. Ya, nggak usah terlalu pusing-pusing. Jadi dia juga seolah-olah karena Ba'alawi jamaahnya banyak kan gitu kan. Nah, jamaahnya banyak lalu dirusak akidahnya itu. Apakah mau dibiarkan saja? Kalau sebagian orang punya pendapat, faktanya gara-gara kabib-kabib masyarakat muslim Nusantara jadi senang sholawat, itu nonsen, itu salah besar menurut saya. Kemarin-kemarin sebelum adanya tes Kiai Imad ini, kalau memang muslim di Nusantara ini senang sholawatan, faktanya jika yang memimpin kiai-kiai pribumi atau ustaz-ustaz pribumi malas pada datang. Artinya mereka bukan senang sholawat karena kabib mempopulerkan sholawat,
mereka senang dekat dengan Habib karena didoboli oleh Habib itu mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dan bisa memberikan syafaat. Karena dobolnya itu, ya jadi bukan karena senang sholawatan. Coba kita flashback ke belakang sebelum adanya TSS ini. Fakta di mana-mana. Sholawatan kalau yang mimpin kiai atau ustadz pribumi banyak yang nggak tertarik. Tapi kalau yang mimpin seorang Habib karena diyakini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan banyak yang berceramah menyatakan bahwa lewat mereka lah syafaat Rasulullah akan diturunkan. Akhirnya para muhibin ini dengan mengharap syafaat tadi berduyun-duyun. Setiap Habib Ba'alawi mengadakan acara mendatangi. Jadi mereka itu menjadi banyak jamaah karena didoboli oleh Habib-Habib ini. Itu loh sederhananya. Dan ini fakta realita. Dengan banyaknya bukti dari argumen saya ini. Jadi salah besar juga kalau dikatakan kita mempermasalahkan Habib karena iri jamaahnya banyak. Bukan, jamaahnya banyak kalau dibimbing dengan baik, dengan benar. Tidak menyalahi aturan yang ada baik di negara ini ataupun dalam agama Islam. Pastinya kita juga tidak punya alasan untuk keberatan. Di antaranya yang paling sederhana juga di antaranya ya. Dari sholawatan itu, Qadir Jailani itu dalam lirik Padang Bulan ya. Syair Padang Bulan padahal itu penciptanya kan salah satu dari Wali Songo. Itu dia katakan Habib Rizik gurunya NU. Ya, ada lagi dia katakan LDII bolone NU. Ya, itu pasti ada motifnya. Kalau orang masih berpikir, itu bisa aja iseng, itu orang pekok. Itu motifnya kejahatan terhadap bangsa ini. Loh, jelas. Kejahatan karena apa? Motifnya berusaha membuat framing untuk Nahdliyin agar memuliakan Rizik, agar menganggap Rizik ini gurunya NU. Padahal Rizik ini memusuhi NU. Tidak kurang bukti dia. Di antaranya paling tidak Rizik ini menghina tokoh idola Nahdliyin, seorang figur yang sangat dihormati, yang sangat dicintai oleh Nahdliyin, yaitu almarhum Gus Dur. Dihina dengan mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak sekedar buta matanya, tapi juga buta mata hatinya. Coba, ada kiai, katanya Kiai Sepah dari Jawa Timur mana itu, katanya Kiai Paku Alam, mengatakan Habib Rizik gurunya NU seperti itu kok dipermasalahkan, salahnya di mana? Mana hadisnya bahwa mengatakan Habib Rizik gurunya NU itu nggak boleh? Itu kiai pekok. Ya, kalau dalil hanya minta dari hadis saja. Saya nggak takut kualat kalau masalah menyangkut urusan polemik nasab Ba'alawi ini. Kalau ada bukti-bukti untuk saya berargumen, maka saya sudah tidak takut kualat lagi, walaupun itu terhadap Kiai Sepah sekalipun. Jadi tadi kan pernyataan, maka saya katakan itu pekok itu karena pernyataannya seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi memang kalau kita mau berpikir secara objektif, juga realistis, dengan polemik menyangkut Habib Ba'alawi. Pastinya kalau kita ini merasa orang yang beriman, agama apapun ya, merasa punya kewajiban untuk ikut menjaga keutuhan NKRI. Apalagi bagi Nahdliyin, bahwa hubul waton minal iman. Itu kan asasnya Nahdliyin kan seperti itu kan, bahwa cinta kepada bangsa ini adalah sebagian daripada keimanan kita. Nah, kalau sebagai warga Nahdliyin, setelah selama puluhan tahun para begudal-begudal Habib ini melakukan kejahatan baik terhadap bangsa ataupun terhadap agama, terus kita sebagai warga Nahdliyin membiarkan saja, apakah tidak dipertanyakan keimanan kita? Karena mencintai bangsa itu adalah sebagian daripada keimanan kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam NKRI hormati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.